Terima kasih pemirsa, dan masih bersama Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Tadi di segmen 1 dan 2 kita sudah berbincang banyak mengenai apa itu FKUB, bagaimana perannya juga terhadap kerukunan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Malang. Dan saat ini kita juga akan berbincang mengenai beberapa konflik yang telah terjadi beberapa waktu ini di negara kita, khususnya di negara Indonesia. Siap. Pak, ini kita tahu bahwa kemarin ini sekitar awal-awal bulan ya, menjelang peringatan Paskah. Nah, ini Indonesia juga ada konflik, bahwa konflik ledakan bom di gerbang Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, menanggapi kejadian seperti ini, bagaimana menurut pendapat Bapak dengan adanya konflik yang ternyata konflik bom ini juga masih terjadi sampai saat ini? Mungkin ke Pak Tomo dulu, bagaimana pendapat Pak Tomo? Ya. Jadi dengan terjadinya peledakan bom ya, bom bunuh diri itu. Betul, ya. Terjadi tanggal 25 April kemarin. Ya, Maret ya. Oh iya, Maret ya, bulan tanggal kemarin, Pak. 28 ya, kalau saya nggak salah hari Minggu itu ya. Iya, itu kan ya, kami dari FKUB maupun dari agama Hindu tentu sangat mengutuk keras itu dengan terjadinya seperti itu, karena apa yang dilakukan oleh oknum meledakkan bom apalagi di depan rumah ibadah ini bukan cara atau perintah agama. Itu sebetulnya agama apapun tidak mungkin mengajarkan hal-hal seperti itu. Jadi makanya kami sangat mengutuk keras dengan terjadinya peledakan bom itu. Karena apa? Dengan terjadinya itu seakan-akan malah memecah belah kerukunan umat beragama yang sudah terjalin sangat baik selama ini. Yeah. Itu makanya ya, kami sangat tidak memberikan toleran dengan kejadian seperti itu, dan makanya hal-hal yang harus kami lakukan baik di FKUB maupun di majelis ya, kami memberikan satu pemahaman terhadap jamaah kami, terhadap umat kami, supaya tidak terpancing dengan hal-hal seperti itu. Artinya kerukunan tetap harus kita jaga supaya tidak tergoyahkan oleh kejadian yang sepertinya itu memang sengaja untuk mengacau balukan. Betul. Suasana yang sudah terlihat ayem, sudah terlihat tentrem gitu. Ini mulai diusik dengan kejadian seperti itu. Oke, baik. Kalau Pak Haji Soleh, bagaimana pendapatnya? Iya, terima kasih. Jadi kejadian Makassar itu memang sebuah hal yang sangat memprihatinkan, karena saya kira tidak ada ajaran Islam yang seperti itu. Jadi dalam sejarah umat Islam itu sangat disayangkan adanya bom bunuh diri seperti itu. Jadi tidak ada musuh, karena di Indonesia ini tidak dalam posisi peperangan. Indonesia itu dalam keadaan damai. Loh, apalagi orang beribadah. Jadi kadang-kadang kita itu tidak habis pikir dalil mana, dasar apa yang dipakai oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama ini dalam rangka membunuh dirinya sendiri, melukai orang lain, mengganggu ketenangan orang lain dengan dalih jihad dan masuk Islam, masuk surga. Ini saya kira sebuah hal yang tidak berdasar, tidak berdasar. Dan sebelum saya lanjutkan, FKUB dalam hal Makassar ini langsung mengambil sikap. Jadi beberapa jam setelah itu kita langsung mengadakan rapat pleno. Kita membuat pernyataan sikap mengutuk keras tindakan biadab yang tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan di Makassar itu. Itu sikap tegas kita secara tertulis juga kita videokan dan kita viralkan ke seluruh
media di Ya, Indonesia. betul. Itu sikap FKUB, karena FKUB jelas dari agama yang ada di 6 ini sepakat itu tidak ada perintah di dalam ajaran agama pun. Makanya di dalam Islam ya, yang kebetulan memang saya orang Islam, itu diperintahkan udkhuluha bisilmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara menyeluruh, secara kafah, jangan separuh-separuh. Ya kalau separuh-separuh pemahamannya akhirnya akan seperti itu, Pak. Ya, itu ya. Tapi ketika coba bayangkan seorang Hadratus Syasim As'ari, seorang Kiai Muhammadiyah namanya Ahmad Dahlan, itu yang hafal hadis, hafal Quran dan lain sebagainya, tidak pernah mengajarkan, memerintahkan untuk bom bunuh diri. Perintah perang bom itu ya hanya di 10 November, karena itu adalah jelas melawan musuh Indonesia, melawan musuh negara, bukan musuh agama, melawan musuh negara. Sehingga sangat tidak bijak ketika orang memahami agama, terutama yang notabene mereka yang bom bunuh dari kelompok-kelompok Islam, sangat tidak bijak menyampaikan, menganjurkan, bahkan menciptakan suasana seperti itu. Nah, apakah nanti setelah itu mesti akan damai? Justru tidak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Pandito tadi, itu justru mengganggu, meresahkan. Orang saling mencurigai dan lain sebagainya. Nah ini, jadi ini betul-betul kami umat Islam dan kita sebagai masyarakat Indonesia sangat menyesalkan, dan itu juga memang secara keamanan memang tugas keamanan negara ya, tetapi kita sebagai tokoh masyarakat, sebagai pemangku agama ini memang tidak bosan-bosan. Bahkan nun sewu, saya pribadi Pak Tom ya, nun sewu mohon izin, ini bukan oposok pamer Anda. Saya sudah lama menyampaikan tentang Islam rahmatan lil alamin itu, Islam yang membawa, yang memberikan rahmat ketenangan kepada seluruh alam. Jadi bukan rahmatan lil muslim. Kalau rahmatan lil muslimin kan hanya untuk orang muslim. Tapi rahmatan lil alamin, seluruh alam. Alam dan semua manusia jadi, ya Pak. Jadi sebenarnya agama manapun juga seperti itu, gitu loh ya. Jadi menghargai bahwa alam ini memang diciptakan oleh Tuhan. Itu ya sudah seperti ini sejak zaman dulu kan. Betul. Tidak semua orang baik, sejak zaman dulu tidak semua orang juga jelek. Tetapi bagaimana ketika kita menemukan orang yang tidak baik, caranya? Nah ini diatur kalau dalam hadis Rasulullah ya, itu disebutkan ini, marra'a minkum munkarum falyughayyir biyadi. Apabila kamu melihat kemungkaran, maka falyughayyir biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Apabila kamu melihat kemungkaran, ini tata krama loh Mbak ya. Tata krama di dalam kalau kita misalnya melihat kemungkaran, kemaksiatan, itu yang pertama adalah dengan tanganmu. Tangan ini ditafsirkan, diterjemahkan di dalam hasil bahsul masain di seluruh ahli-ahli kitab, itu adalah penguasa. Jadi pihak aparat keamanan. Ya awamu duduk aparat keamanan, yo cok moro bubarno, yo loro kabeh kan gitu loh Pak ya. Itu ajaran Islam. Yang kedua, kalau kamu nggak punya kekuasaan, fabilisanihi, dengan lisan. Tetapi bagaimana kita mencegah menasehati orang dan lain sebagainya itu dengan cara bil hikmah, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh mencaci maki, apalagi neraka itu tidak boleh dalam ajaran Islam. Seperti itu ajaran yang sesungguhnya. Nah, kalau tidak bisa dengan dua cara itu, kekuasaan tidak punya, kemudian mau menyampaikan dengan lisan tidak punya kuasa, dan sebagainya, dengan cara doa. Nah, coba didongakno bahasanya gitu Pak ya. Ayo didongakno wis. Yes, muga-muga sampean besok prei pada saatnya, muga-muga oleh hidayah. Jadi seperti itu. Kalau ndak bisa fabi biadi, fabi qalbi, wabil lisani, fabi qalbi. Fabi qalbi itu artinya dengan hati, berarti mendoakan. Jadi bukan dengan melempar bom, belum wong mati kabeh, akhirnya orang cacat dan lain sebagainya. Coba kalau kita lihat sejarah bom Bali.
itu yang dirugikan semua pihak. Betul. Bahkan tempo hari setelah pasca Makassar itu, Mm-mm. itu kan diungkit lagi. Ya Allah, kasihan kan Iya. itu. Akhirnya menjadi cacat dan lain sebagainya. Saya kira itu. Oke, baik. Karena semuanya memang berawal, semua agama memang mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih sayang kepada sesama, betul seperti itu sekali. ya Pak ya. Oke, lalu mengapa agama ini sering dijadikan sebagai tujuan, sebagai alat untuk bisa memperpecah kerukunan? Mengapa yang lebih mudah ini kok agama? Bagaimana Pak? Jadi menurut begini, Bapak? di Indonesia bahkan mungkin di dunia-dunia yang banyak umat Islamnya, cara untuk memecah menghancurkan bangsa itu memang sangat mudah dengan agama. Tetapi untuk Indonesia saya tidak terlalu yakin. Walaupun memang karena itu tadi Indonesia ini sudah teruji, bangsa kita itu sudah teruji. Teruji mulai dari dulu Pak ya. Iya, dan sangat mudah sebenarnya memang memanfaatkan agama untuk kepentingan. Jadi untuk kepentingan golongan, kepentingan sesaat, Iya, kepentingan betul. kelompoknya. Coba bayangkan, kelompok-kelompok yang selama ini menghujat-hujat dan lain sebagainya, itu kan tidak menghargai bahwa Islam itu sendiri terdiri dari berbagai macam syariat, terdiri dari berbagai macam keyakinan dan kepercayaan terhadap Islam itu sendiri. Kalau tauhidnya saya kira sama, tetapi syariatnya, sholat saja kan tidak sama. Jadi sebenarnya kalau Kelun Sewu ya, saya mohon izin sekali lagi, saya ke Mekah itu sudah berkali-kali. Jadi orang sholat di Masjidil Haram itu Mbak, Oke. Allahu Akbar, posisi tangan itu sudah bermacam-macam. Oh iya, Ono sing gak berbeda-beda, sendak ya, tepak, ono betul. sing begini, ada yang begini, saling menghargai. Tapi tujuannya sebenarnya kan sama Tujuannya ya Pak ya. sama. Iya, betul. Itu. Iya, Jadi iya. oleh karenanya ya Allah perlu memang kembali lagi belajar Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Saya kira. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih punya segmen lagi untuk Anda, tetap di Manage Your Mind.